Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus adinda saya Ustaz Ibrahim, pimpinan Panti Asuhan Pondok Pesantren Al-Asasiyah Bagan Siapi-api yang mendampingi saya selama 4 hari ini. Para umaro yang berhadir, Bapak Camat, Ibu Camat, Bapak Lurah, kepala lingkungan yang berhadir yang mulia Allah SWT, dari Polsek Bagan Setempat, dari TNI dan Ramil dan jajarannya yang dimuliakan Allah SWT. Bapak ibu-ibu Satgas COVID-19 Bagan Setempat yang susah payah mengawal acara kita ini, dan kita alhamdulillah disiplin memakai masker, tidak berjabatan tangan, dan di-scan memang jangan datang. Ini usaha dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib dibuat, hasil serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita azam, usaha, doa, hasil serahkan sama Allah. Kalau berhasil kita ucapkan alhamdulillah, kalau gagal kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usaha tidak merubah takdir, usaha manusia tidak merubah takdir. Nah kalau gitu ngapain usaha? Disuruh. Berusaha itu disuruh. Kalau disuruh kita jalankan, berpahala, sunnah, bisa wajib. Nah, jadi kenapa manusia harus berusaha? Disuruh Allah, disuruh Rasul. Hasil urusan Allah, bukan urusan kita. Wa qul i'malu, kata Allah dalam Quran surah At-Taubah, katakanlah kepada Nabi, olehmu hai Nabi Muhammad SAW kepada umatmu, i'malu, berbuatlah kamu, beramallah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Serentak dengan perbuatanmu itu Allah melihat
amalmu, Rasulullah melihat amalmu dari kuburnya, dan kaum muslimin, orang beriman juga melihat perbuatanmu. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Satu hari nanti amal itu akan dipertontonkan di hari kiamat. Seluruh makhluk akan lihat di pengadilan Allah di padang mahsyar. Catatan amal itu dikalungkan di leher. Kata Allah, ikra kitabak. Sekarang kau baca catatan amal, diputar berwarna kayak film. Allah lihat, Rasulullah lihat, Nabi kita lihat ya, para sahabat lihat, orang-orang dulu lihat, bapak kita lihat, ibu kita lihat, nenek kita lihat, kakek kita lihat, istri kita lihat, anak kita lihat, cucu kita lihat, cici kita lihat, tetangga kita lihat, guru kita lihat, semua manusia lihat. Oma mau ngapain kita sana? Kalau kita orang soleh senyum manis, Masya Allah. Tapi kalau kita orang bejat, kalau orang soleh wajahnya bercahaya, wujuhi yauma idzin na'imah, bercahaya wajahnya penuh kenikmatan, bahagia. Tapi orang-orang bejat hitam wajah, betul malu melihat perbuatannya, sampai wajahnya itu ditundukkannya sampai menyentuh tanah. Tanah waktu itu terbuat dari tembaga. Pada mahsyar, dalam kitab Qurtubi, Imam Qurtubi mengarang satu kitab namanya Tazkiratul Mauta. Buat itu hadis Nabi di situ. Pada mahsyar itu alam baru. Karena alam ini udah kiamat ini. Galaksi-galaksi ditiup sangkakala hilang musnahkan perbekas. Ciptakan alam baru namanya padang mahsyar, tempat orang berkumpul. Sebelum masuk surga, masuk neraka, terbuat dari tembaga, matahari sejengkal di atas kepala. Dalam hadis mailan 1 mil di atas kepala. Mil bahasa Arab ada 2. 1 mil laut lumayan 1,6 kilometer. Satu lagi mil itu celah Arab. Kalau ada orang pulang haji dia beli yang botol kuningan kecil itu, celah Arab itu. Kalau paketnya dibuka tutupnya itu mil. Jadi kalau matahari 1 mil di atas kepala, aduh panasnya pada mahsyar. Ini matahari ini 150 juta kilometer dari situ. Di padang mahsyar matahari sejengkal di atas kepala, 1 mil di atas kepala. Nanti tembaga, orang-orang akan berkeringat. Orang-orang durhaka akan berenang-renang di lautan keringatnya, mendidih. Suruh nonton perbuatan maksiat yang dia buat, tertunduk sampai wajahnya kena ke lantai, nggak berani angkat muka, malu. Walau taro indil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kau lihat wajah orang-orang durhaka berdosa di hari kiamat, mereka akan menundukkan wajahnya setunduk-tunduknya, malu lihat catatan amalnya lagi ditonton oleh semua orang. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Oh Tuhan kami sudah lihat semua itu, catatan itu. Kami sudah dengar nasihat ulama-ulama kami semuanya dulu, tapi kami tak peduli. Detik ini juga ya Allah, pulangkan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh, kami akan tutupi semua dosa-dosa kami itu. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin janji Allah betul, janji Rasul betul, janji ulama-ulama betul. Pulangkanlah kami biar kami tutupi semua dosa-dosa itu. Mau pulang kemana? Alam jagat raya sudah kiamat, tidak ada siaran ulangan bagi manusia di hari kiamat. Tidak ada siaran ulangan. Kalau di dunia masih bisa siaran ulangan. Nggak sholat setahun, tobat, sholat ganti yang setahun itu double aja, tiap habis zuhur lagi, habis asar lagi, setahun lunas. Nggak pernah puasa
puasa 5 tahun, ganti aja 30 hari kali 5 tahun, 150 hari puasa lunas. Gak bayar zakat, fitrah 7 tahun, tobat bayar aja 2,7 kilo kali 7 tahun kali 30 hari ya nah, bayar. Bisa, ya kenapa bisa? Tidak ada tobat lagi di akhirat. Sudah dijumpakan sama Allah. Mau kemana? Ada. Makanya sebelum mati ada kesempatan. Kalau udah mati habis. Kan ditanya, kita ini sholat Pak, ya wajib sholat 5 kali sehari. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau malam ini mati, besok nggak usah sholat lagi. Paham? Sampai kapan saya harus mentaati Allah? Sampai mati. Kalau malam ini mati, besok nggak perlu lagi mentaati Allah. Kan hidup ini singkat aja. Sampai kapan sih kita harus jadi orang Islam, tunduk kepada aturan Allah dan Rasul? Sampai mati. Kalau pulang dari tempat ini mati, selesai. Sampai ngajinya aja loh lah, habisnya habis mati. Kalau masih hidup 10 tahun lagi, ya kita mentaati Allah 10 tahun lagi. Nggak lama kan? Bukan kayak Nabi Nuh kita dibatas 900 tahun. Kalau lama. Lama. Kata Nabi umur umatku antara 60-70 tahun saja kok. Ngapain nasitin lah sama ini? 70-60 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari 60 tahun umatku, kata Nabi, qalilan minhum, sedikit sekali dari mereka. Kita tes malam ini. Coba tunjuk tangan yang umur 90 tahun. Yang hadir ngaji malam ini ada nggak umur 90? Nih. Yang umur 80? Nggak ada. Umur 70? Bayangkan. Berarti 60-70 tahun aja umat Nabi. Habis itu mati, selesai. Terimalah amal di akhirat, catatannya jahat. Ditimbang amal gagal, lebih banyak dosa, lebih baik masuk neraka. Lebih banyak baiknya dan jahatnya masuk surga. Ulangan, tidak ada syarat ulangan. Nyesal, tidak ada penyesalan. Untuk itu kita ngaji malam ini untuk menukar pikir kita, keyakinan kita sama Allah Subhanahu. Hebatnya keyakinan terhadap akhirat itu tak bisa diyakinkan dengan mata, karena nggak bisa dilihat dengan mata. Jadi keyakinan dengan akhirat tak bisa ainul yakin dengan mata, nggak bisa. Keyakinan dengan akhirat itu diyakinkan dengan iman, hakul yakin. Karena nggak bisa dilihat. Kata Nabi, siapa sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Itu diyakinkan dengan iman. Dengan mata mana nampak. Kenapa akhirat nggak nampak dengan mata? Nggak mampu dunia menampungnya. Nggak mampu dunia menampung akhirat itu. Contoh, siapa sholat 2 rakaat sunat sebelum subuh dapat pahala lebih besar dari seluruh dunia dan isinya. Begitu keluar dari masjid ditunggu malaikat. Nah, sebesar dunia pikul mau pulang. Macam mana? Mau ditaruh di mana? Paham? Maka akhirat itu diyakinkan dengan iman, hakul yakin, bukan dengan mata, karena apa dengan mata. Paham ya? Nah, hari ini mau cerita Isra dan Mi'raj serta menyambut Ramadan. Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang terjadi di dunia terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi yang kerja Allah, bukan Nabi. Nabi nggak kerja, Nabi terima bersih aja. Yang kerja siapa? Allah. Hanya bisa diyakinkan dengan iman, nggak bisa diyakinkan dengan akal, karena di luar akal. Meskipun akal orang beriman bisa menerimanya,
Tapi yakinnya dengan apakah Isra? Isra adalah satu peristiwa agung di mana Allah yang Maha Suci dan Maha Agung telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari dari Mekah Al-Masjidil Haram di Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di Madinah. Allah yang Maha Agung Maha Suci itu telah memperjalankan seorang hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada satu malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Madinah. Jadi yang kerja Allah, Nabi gak ikut campur Nabi. Seandainya Nabi yang mau berjalan, bisa. Mekah, Madinah, Nabi mau jalan sendiri dengan kekuatan dan usaha Nabi, bisa. Udah pernah dibuat Nabi 2 kali. Pada usia 8 tahun, Nabi dibawa paman beliau Abu Thalib dagang ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara, Jordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Pernah lamanya naik onta 18 hari, 18 malam sampai. Kedua kali Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina itu pada usia 25 tahun. Nabi dagang bawa harta ibunda Khadijah. Nabi pimpinan rombongan kabilah dagangnya naik onta 18 hari, 18 malam sampai di Syam. 2 kali Nabi pakai usaha sendiri bisa. Waktu itu naik onta paling cepat 18 hari. Saya pernah 3 jam dari Masjidil Aqsa, saya bagian ihram pergi umroh sampai Madinah naik kapal terbang 3 jam. Lebih cepat saya dari Nabi. Karena Nabi naik onta, saya naik kapal. Tapi ini yang kerja bukan Nabi, Allah. Ayat ini dimulai dengan kata Subhana. Allah yang Maha Suci Maha Agung itu Alladzi asra bi 'abdihi lailan, yang telah memperjalankan seorang hambanya yaitu Nabi Muhammad pada satu malam hari. Kalau Allah yang kerja, sedetik pun tak perlu minta apa sama Allah, waktu sedetik, 2 detik, sejam, 2 jam. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja Allah itu kalau mau sesuatu, Allah cukup perintah jadi, kun fayakun, maka serentak dengan perintah Allah jadi. Jadi nggak tunggu 1 detik pun nggak. Kun jadi kata Allah, fa yakun. Fa itu maksudnya langsung jadi. Detik itu juga nggak nunggu. Kalau nunggu jadi itu simsa Nabi. Kalau Allah kun fayakun, Allah kata jadi, serentak dengan perintah Allah jadi, nggak nunggu 1 detik pun maka jadi. Itulah Allah. Setiap ayat Quran dimulai dengan Subhana, itu artinya pekerjaan setelah Subhana itu tidak ada yang bisa membuatnya kecuali Allah. Ada yang bisa membuatnya kecuali Allah. Contoh surah Yasin, kita hafal ayatnya semua. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya itu sepasang-sepasang. Dia bisa bikin cuma Allah. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada laki-laki, ada berat, ada jantan, ada yang bisa buat cuma Allah. Kalau ada siang, ada malam. Kalau ada malam, nggak ada siang. Tak bisa siang malam sekaligus, nggak bisa. Dan manusia nggak bisa membuat dunia ini malam tukar malam nggak bisa. Yang bisa hanya yang Maha Suci. Makanya kalau kita melihat yang seperti itu disuruh ucap Subhana, Subhanaka fakina ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina ada. Ya Allah, ini nggak sia-sia kau ciptakan. Maha Suci Engkau, lindungi yang sudah di neraka.
di dunia kami dari neraka. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah ciptakan kijang jantan, Allah ciptakan kijang betina. Di hutan kijang ini kawin beranak sampai kiamat nggak habis. Manusia bisa bikin mobil kijang jantan, ada kan? Tahun depan bikin mobil kijang betina. Kawinkanlah sampai kiamat nggak berakhir. Karena yang bisa buat sepasang hanya Allah. Kembali ke ayat Isra dan Mi'raj ini. Isra dulu kita bahas ini, Mi'raj dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah yang Maha Suci Maha Agung itu telah memperjalankan seorang hambanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam hari. Kalau Allah yang kerja sedetik pun enggak. Mekah Palestina tidak sampai sedetik Nabi sudah sampai. Apalagi Nabi naik buruk itu kata Nabi seekor hewan dari surga ma'wa. Besarnya lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bangol. Pernah lihat keledai? Pernah? Gimana? Tipis, ini kecil. Segini keledai, kurang lebih. Tapi kuat. Kalau diletakkan karung gantung di punggungnya 1, 2, 3, 4, dia nggak akan terduduk, dia kuat. Sampai kakinya terangkat 2 pun masih kuat. Hebat, dan dia tahan. Umar bin Khattab radhiyallahu waktu Palestina dikuasai umat Islam, kunci Masjidil Aqsa diserahkan kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar jalan dari Madinah ke Mekah, dari Madinah ke Palestina, naik keledai, miskin, nggak punya onta, naik keledai, bayangin itu, lebih setengah bulan, berdua dengan Sayyidina Aslam, gantian sekian kilometer, Khalifah Umar di atas, Aslam nuntun, berapa kilometer Sayyidina Aslam naik keledai, Sayyidina Umar nuntun, bayangin. Umar bin Khattab itu besar, tinggi. Kalau naik kuda, lengser kakinya di tanah. Bagaimana naik keledai itu? Apa nggak capek? Dan kuat keledai itu membawa Khalifah Umar sejauh perjalanan Madinah ke Palestina 18 hari. Masya Allah. Buruk lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bangol. Bangol itu apa? Bangol itu kuda dikawinkan dengan keledai, anaknya bangol. Kuda kawinkan dengan keledai, anaknya bangol. Bangol dengan bangol kawin nggak bisa punya anak, mandul. Bangol kalau dikawinkan dengan bangol, mandul nggak bisa punya anak. Bangol nggak bisa punya anak. Kalau mau bikin bangol, kawinkan keledai dengan kuda, dia jadi apa? Bangol. Kalau orang India menyebutnya kacar. Oh, kuat juga itu. Tapi mandul bisa beranak. Buruk lebih kecil dari bangol, lebih besar dari, sekali loncat hilang dari pandangan mata. Cepatnya lah. Itu menunjukkan cepat. Kata Nabi, buruk itu sekali loncat hilang dari pandangan mata. Menunjukkan cepat. Asal kata buruk, kata ulama asal katanya barkun, kilat menyambar. Kalau itu kecepatan kilat 70.000 km per detik. Kalau itu cahaya, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Nah, kalau Nabi dari Mekah ke Palestina naik buruk, udah berkibar dia kan sampai 300.000 km per detik. Bumi ini bulat, setuju? Bulat plus kita. Bulatnya bumi itu 40.000 km. Berapa? 40.000 km. Kalau naik buruk kecepatan cahaya, sekali loncat sedetik 8 kali muter dunia. Kelewatan masih dilancong. Paham? Apa artinya?
Mekah ke Palestina oleh Allah SWT nggak ada artinya, apalagi dikirim Allah pulang murah. Makanya kalau ditanya berapa lama Nabi Isra dan Mi'raj, sedetik pun enggak. Jadi kenapa Nabi berangkat waktu Isya, pulangnya menjelang subuh, setengah malam lebih? Bukan lama jalan, lama lihat-lihat, lama nengok-nengok. Siapa yang bilang? Allah bilang, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Nabi sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Isra dan Mi'raj itu Allah mau menampakkan pada Nabi kehebatan Allah. Nengok surga, nengok neraka, nengok langit pertama, nengok langit kedua, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Isa, dengan Nabi Yahya di langit kedua, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa. Lihat Sidratil Muntaha, lihat surga, lihat neraka, lihat kaki aras, rof, mustawa, kaki aras. Itu yang lama itu. Kalau perjalanannya mana pakai waktu? Paham? Gak paham pun gak apa-apa, pokoknya udah kujelaskan. Apakah ada kejadian mirip-mirip itu? Ada. Kisah yang mana di Quran? Surah An-Naml, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mirip-mirip itu tapi gak kayak gitu. Kalau itu sedetik pun enggak. Kalau ini mirip-mirip. Nabi Sulaiman kirim surat melalui Hudhud kepada satu ratu yang kaya dan sangat sakti berkuasa di Yaman, kaum Sabah, namanya Ratu Balqis. Ratu Balqis itu orang sakti, bapaknya jin, mamanya manusia. Apakah hebat tuh anak jin, bapaknya namanya Raihana. Hadis Bukhari. Ibunya manusia, anaknya jin, separuh manusia separuh. Cuma melawannya. Kan jadi ratu hebat. Tidak kuat sama Sulaiman. Dia bilang, siapa Sulaiman? Oh, itu raja hebat. Tentaranya angin, jin kafir, jin Islam, manusia, binatang-binatang, semua nurut sama Nabi Sulaiman. Wah, mana bisa dilawan? Gak bisa dilawan. Wah, kalau begitu kita sokong aja. Jadi dari dulu sudah ada nyokok-nyokok itu. Bukan menteri bansos aja disokong. Dari dulu sudah ada sokok-sokok itu. Kata Balqis, sudah kita kirim aja hadiah supaya kita nggak diserang. Kirim aja hadiah, kirimlah batu sutra, emas, permata itu. Kata Nabi Sulaiman, untuk apa ini? Saya raja yang paling kaya sedunia, kata Nabi Sulaiman. Apa ini? Pulang kata, kalau nggak masuk Islam, serbu negaramu dari barat sampai timur, rata sama tanah bumi. Tidak ada yang hidup serbu. Orang Nabi Sulaiman dalam riwayat ngambil emas 400 peti dari Pasaman, Sumatera Barat. Sampai sini Nabi Sulaiman naik karpet Nabi Sulaiman. Kemana melawan Nabi Sulaiman? Disuapkan aku. Akhirnya Balqis memutuskan, yuk kita berangkat, menteri-menteri dan jenderal-jenderalnya berangkat naik kuda ke istana Nabi Sulaiman di Palestina dari Yaman. Itu 36 hari, lebih sebulan. Kalau dari Mekah Palestina 18 hari. Kalau dari Yaman 2 kali lipat. Yaman, Mekah, Palestina lebih sebulan, 36 harian. Begitu Ratu Balqis dengan jenderal dan menterinya jalan, Nabi Sulaiman sudah tahu. Bikin rapat Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman dalam Quran surah An-Naml, ya ayyuhal malak, jenderal-jenderalku, menteri-menteriku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kamu jenderal dan menteri-menteriku yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke sebelah singgasana ini?
sebelum bangkit sampai sini, supaya dia gentar, dia nyerah, dia masuk Islam. Gak berani melawan karena kita hebat. Qala ifrit minal jinni, berkata satu jin kafir namanya Ifrit. Ini jin paling kuat, tapi kafir. Tapi takut kepada Sulaiman, jadi anak buah. Tutup. Dia bilang apa? Anak atika qabla an taquma min maqamik. Aku mampu memindahkan singgasana rumah jin ke sebelah singgasanamu ini sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Berapa detik? Satu ini panjenengannya sampun onten tempat mau. Belum berdiri, udah sampai. Hebat kan? Tapi Nabi Sulaiman buang muka ke kanan, nggak diterima tawaran Iblis. Padahal sebelum berdiri udah sampai. Kenapa Nabi Sulaiman menolak? Karena Nabi Sulaiman itu fatona, cerdas. Nabi itu punya sifat wajib 4, sidik, nggak boleh Nabi bohong. Tabligh, menyampaikan kebenaran. Amanah, nggak boleh Nabi khianat. Yang keempat, Nabi itu cerdas, wajib cerdas. Nggak dipikirkan zaman ini aja. Kalau Nabi pikirkan sampai hari kiamat. Nabi Muhammad pikirkan umatnya sampai hari. Nabi Sulaiman pikirkan umat manusia sampai hari kiamat. Bukan sampai 2 periode. Mau nambah 1 periode lagi. Kalau Nabi sampai hari, nggak percaya. Allah kasih Nabi selamat di kaki Arasy setelah Mi'raj. Kita majusi. Kata Nabi, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Segala keperkasaan, kemuliaan, keagungan, keberkatan semua milik Allah. Saking kagumnya Nabi di bawah kaki Arasy, agung sekali. Allah jawab, assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atasmu, sejahtera atasmu hai Nabi. Rahmat Allah, berkah Allah. Dan apa kata Nabi? Yang selamat jangan aku aja ya Allah, tapi umatku yang tinggal, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Bilal yang tinggal itu. Assalamu alaina, yang selamat kamilah, aku dan semua umatku yang masih ada di bumi. Wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hamba-hamba yang soleh sampai hari kiamat. Begitu pemimpin Nabi Sulaiman. Kalau diterima ijazah jin kafir itu pindah langsung, tapi jadi presiden buruk kepada umat di masa yang akan datang. Presiden buruk, bukan presiden. Pasang kopi baik-baik. Presiden buruk, akibat yang buruk. Apa akibatnya? Nanti orang akhir zaman ini jadi dalil. Sempat Nabi Sulaiman ditolak jin kafir, jadi dalil. Tertulis di Quran. Nanti orang-orang akhir zaman ini kalau ada masalah pergi ke dukun. Pak dukun, apa? Tolonglah suamiku mau kawin lagi, Pak dukun. Sama mana? Janda dari ujung. Terus mau kau apa? Mau ku kasih obat lah biar gagal. Wah, bisa sih tapi mahal. Dukun mulai. Berapa? 10 juta. Mahal kali Pak dukun. Mau, nggak mau, nggak usah. Akhirnya mungkinlah 10 juta. Diambilnya air. Ditipunya jadi minyak si tuang dalam kuali itu macam beruang berdiri macam babi. Datang tetangganya bilang, kau kok kedukun pula, kau minta tolong dukun, berdosa kau, musrik kau, diam kau. Nabi Sulaiman aja ditolong jin kafir, apalagi aku, kan bahaya itu kan. Sedangkan nggak ada contoh begitu aja orang main dukun. Betul? Mau jadi DPR RI, dokter S3, sekolahnya S3, mau jadi DPR RI, ke dukun. Pak dukun apa?
Orang aku anak sudah daftar KPU mau jadi DPR, terus supaya menanglah bikin macam-macam caranya. Tengok mendukung berat. Kenapa? Aura kau kenapa? Namanya dukun. Tolonglah dukun, apapun saya rela. Ya bisa nih tapi mahal betul. Berapa? 100 juta. Mana ada aku bawa uang 100 juta? Oh boleh, main gesek. Wah, boleh sekarang main gesek. Dokter goblok S3 minta tolong mendukung. Kalau bisa lah dukun memikir jadi DPR, dukun lah isinya semua gedung DPR. Sedangkan dukun itu anaknya 4 pengangguran semua. Ditegur kawannya, fotonya kamu sekolah S3, kita tolong sama dukun. Berdosa kalau kita tolong dukun, tidak dia kalau Nabi Sulaiman aja ditolong tingkat. Kan jadi bahaya umat, betul. Maka Nabi Sulaiman nggak mau. Walaupun sebelum berdiri udah pindah, buang muka Nabi Sulaiman nggak mau. Berdiri satu orang laki-laki yang ilmunya hanya Allah yang tahu. Nabi Sulaiman pun tak tahu hebatnya laki-laki manusia. Padahal dalam tafsir ditulis dalam kitab Al-Qur'an juga kreatif Nabi Sulaiman. Beliau itu juga tulis di Nabi Sulaiman sekretaris negara. Seknek sekretaris negara yang ngomong itu sekretaris negara, sekretaris Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman nggak tahu kalau dia itu hebat. Yang tahunya hebat dunianya aja, tulis ini ngatur itu hebat. Tapi rohaninya Nabi Sulaiman nggak tahu. Ternyata rohaniahnya tembus ke langit. Jadi kalau pilih anak buah itu mesti yang rohaninya jago. Jangan yang cuma pandai sana sini sebayang pun enggak. Ini awak juga punya nanti. Cari anak buah yang soleh, betul. Yang selain pandai kerja, rohaniahnya juga hebat. Ini seperti lagi. Apa katanya? Ana atika qabla ayyar tadda ilaika tarfu. Aku hari Nabi Sulaiman mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke sebelah ini sebelum matamu berkedip. Ayo, berapa detik? Sulit. Sebelum berkedip, tidak. Nabi Sulaiman senyum dan memandang ke kiri. Pada maroha begitu Nabi Sulaiman melirik mustaqil pindah, sudah pindah singgasana ke sini. Haba bin fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman, ini anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kata kitab tafsir, itu singgasana tidak diangkat lewat langit. Kalau diangkat lewat udara, Balqis lihat nggak kejutan lagi dong. Diangkat lewat bawah tanah, nggak sampai sekelip mata dari bawah tanah diangkat. Itu sampai kalian obah-obah sedikit, raba-raba sedikit. Singkat cerita Balqis sampai istana Nabi Sulaiman. Silakan masuk, kata Nabi Sulaiman. Lantai istana Nabi Sulaiman dari kaca, di bawahnya ikan berenang-berenang. Dipikir Balqis, Nabi Sulaiman ini istananya kebanjiran, diangkatnya roh. Nampak Nabi Sulaiman betis, senyum Nabi Sulaiman. Orang yang pikirannya rusak, emak. Bergetar jantung Nabi Sulaiman. Bukan bergetar, senyum Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena ternyata bulunya lebat macam kaki monyet. Betisnya itu berbulu lebat macam kaki monyet. Nabi Sulaiman langsung anak jin banyak.
tahu Nabi Sulaiman, dan kakinya itu bentuknya macam kaki kuda. Ini jadi pelajaran bagi ibu-ibu yang belakang. Ratu Balkis itu kafir, belum masuk Islam, betul? Pakai rok panjang. Kita ini anak haji, bapak kita haji ya nggak? Anak kiai pakai celana pendek macam Cina kepek. Kalah sama Balkis. Balkis kafir waktu itu belum Islam. Pakai rok panjang. Begitu masuk ke istana, kata Nabi Sulaiman, ini singgasana saya. Itu kamu lihat singgasana itu macam mana dengan bentuk singgasana kamu di negerimu. Mirip-mirip. Bukan mirip, memang inilah. Langsung dia syahadat masuk Islam, tidak bisa dilawan. Bisa singgasana sebesar itu pindah lebih cepat dari kecepatan kuda. Dan nggak nampak kapan ngangkatnya, masuk Islam. Akhirnya nggak jadi perang, masuk Islam Ratu Balkis. Dan kemudian dinikahi oleh Nabi Sulaiman setelah masuk Islam, menjadi istri Nabi Sulaiman yang ke-100. Berapa? Kuat berapa? Istri Nabi Sulaiman 700. Jangan main-main. Kuat Nabi Sulaiman itu. Bukan macam kita mata ada apa? Kawin seminggu pucat. Minum kudu mati. Nabi Sulaiman 700 istrinya tuh. Nabi Daud 100 istrinya. Nabi Ibrahim 4. Nabi Muhammad 12. Saya satu. Betul pakai teguh satu-satu. Jangan-jangan satu di Jakarta, satu di Medan. Enggak, istri saya satu. Kenapa? Satu pun ajab. Satu pun ajab, kalau 4 pergi di dalam. Kenapa Pak Ustaz? Gue terlalu comok. Laki-laki itu namanya Asif bin Burkhiyah. Dalam tafsir Khazin ditulis namanya Asif bin Burkhiyah. Orang Sunda nggak bisa bilang Asif. Asif. Siapa? Kang Asif. Asif bin Burkhiyah, laki-laki. Kalau Asif bin Burkhiyah saja bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis lebih jauh daripada Palestina dengan Mekah, 2 kali lipat. Nggak sampai seketip mata. Apa susahnya Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina? Tidak satu detik pun. Paham? Gunanya kita mempelajari ilmu agama kita supaya kita yakin fa'alu lima yurid. Allah kuasa melakukan apa yang Allah mau. Makanya ayat itu tegas-tegas pakai subhana. Allah yang maha suci maha agung itu yang kerja. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmahnya tidak disebut namanya. Siapa yang diperjalankan? Hanya disebut pangkatnya. Abduhu, hambanya. Pangkat paling tinggi yang Allah berikan kepada seorang manusia adalah hambanya. Di ayat yang dibaca qari kita tadi, Nabi Nuh disebut hambanya. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Dan anak cucu orang-orang yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh dengan perahu, sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Nabi Isa waktu dilahirkan ibu beliau yang punya bapak.
Padahal Nabi Isa itu ibunya wanita solehah yang dikurung dalam kamar, tidak pernah lihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki, tidak pernah melihat laki-laki. Dipingin, tiba-tiba hamil, punya anak, demo sama Bani Israel. Hei Maryam, bapakmu orang soleh, Imam Masjid Aqsa Imran, ibumu wanita solehah, pamanmu yang membesarkan kamu dari bayi Nabi Zakaria. Karena Imran wafat ketika Siti Maryam berkandungan. Bibimu wanita soleha, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun. Kenapa kau berzina? Zina sama siapa? Ngaku. Ini anak zina siapa ini? Ngaku. Tiba-tiba anak itu bicara. Ini Abdullah. Sesungguhnya aku bukan anak zina, aku hamba. Ini gelar tertinggi. Setelah hamba Allah, Rasulullah. Setelah itu Nabi, setelah itu ulama, setelah itu wali dan seterusnya. Muttaqin, muhsinin, mukhlisin, paling rendah sholihin. Di bawah sholihin gak selamat. Fasikin, musyrikin, kafirin. Ada pula pembesar Indonesia kasih ucapan selamat, berduka cita atas matinya si Anu Profesor ini. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan husnul khotimah. Kawan kafir. Makanya belajar agama lah, ya kan? Nah, ada orang kafir almarhum. Almarhum itu orang yang disayangi. Yang disayangi cuma orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah hanya rahim, kasih sayang terhadap orang beriman. Kalau orang beriman mati, almarhum. Selain orang beriman, almarhum. Husnul khotimah benar. Mau cabut rambutnya kejauhan. Ada pula yang bela, cari-cari dalil. Sekarang mah semua ada dalilnya, nggak asal ada fulus. Amplop coklat. Keluar dalil. Mendoakan orang kafir boleh kalau dia masih hidup supaya dapat hidayah. Kalau udah mati boleh didoakan. Yang susah hidup sekarang yang akhir zaman. Ngaji betul-betul lagi ya. Salah pilih guru siaran, ya enggak? Siaran ulangan enggak ada kalau udah mati. Kita lanjut ya. Tak disebut yang dijalankan itu Nabi Muhammad. Namanya hanya pangkatnya Abdul, hambanya. Sampai di langit, assalamu alaika ayuhan nabi, nabinya. Sang nabi tersebut apa? Kenapa? Karena nabi manusia agung. Nabi Muhammad manusia paling agung, imamul anbiya wal mursalin. Imamnya seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi belum sholat malam. Waktu berangkat Isra dan Mi'raj, Nabi belum sholat malam. Waktu Isya. Sedangkan Nabi wajib sholat malam. Waktu itu kan sholat 5 waktu belum ada. Nabi sholat malam di Masjidil Aqsa. Allah turunkan arwah 124.000 nabi-nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Berapa sekarang jumlahnya? Berapa? Nabi dan Rasul berapa jumlahnya? 24. 124.000. Berapa? 25 itu ngaji SD. Menurut hadis Ibnu Hibban yang sahih, Nabi dan Rasul yang pernah diturunkan ke bumi 124.000. 313 Rasul, 25 yang wajib kita kenal. Walaupun gak turun-turun, kalau disebut wajib tahu. Idris Rasul saya tahu. Zakaria Rasul saya tahu. Ilyas Rasul saya tahu. Sulaiman Rasul saya tahu. Ibrahim Rasul saya tahu. Joko bukan. Bejo, apa lagi bejo? Paham? Bukan 25 Rasul.
Nabi sholat malam, di belakang Nabi 124.000 arwah Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sholat bersama Rasulullah. Sejak itulah Nabi digelar tambahan Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya Rasul-Rasul dan Nabi. Kok bisa jumpa Nabi dengan Rasul-Rasul yang sudah wafat? Namanya Allah mau, betul. Kalau di langit jumpa juga, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Yahya, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, betul nggak? Ngomong-ngomong, waktu Isra dan Mi'raj. Apa susahnya kalau Allah mau? Kita pun bisa jumpa orang mati kalau Allah mau. Cuman nggak tahan kita. Tahan. Jumpa kawan kita yang udah mati 2 minggu. Kalau nggak pingsan lah. Apakah ada orang mati bisa jumpa orang itu? Ada. Banyak. Salah satu ditulis Buya Hamka. Kenal Buya Hamka? Bukan Buya Hamka yang diburi, bukan. Buya Hamka Haji Karim Abdullah, Ketua MUI yang pertama tahun 1975 sampai 1987. Beliau mengarang sebuah kitab tafsir namanya Tafsir Al-Azhar. Di dalam surah Ali Imran ayatnya wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau sangka orang yang mati membela agama mereka itu mati. Bal ahya, sesungguhnya mereka hidup. Yurzaqun, diberi rezeki makan dan minum di kuburnya. Farihina bima atahumullahu min fadlih, berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka di dalam kuburnya. Mereka itu menafsirkan ayat ini. Buya Hamka menulis sebuah kisah yang beliau ambil dari kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Zawji. Dengar baik-baik, nanti dari rumah boleh dicek. Tafsir Al-Asadi kan direkam. Saya hafal, walaupun saya baca ini 25 tahun yang lalu. Jilid kedua halaman 11. Masih hafal. Seorang bapak yang soleh sedang duduk-duduk di rumahnya. Tiba-tiba sekonyong-konyong datang anaknya yang sudah mati syahid beberapa tahun sebelumnya. Perang melawan kafir mati. Datang anaknya. Kata bapaknya, anak, kenapa pulang? Gak takut bapaknya. Kalau terjendela itu langsung. Anak kita udah mati 10 tahun bisa datang. Pak, jangan kau bawa aku nak. Ini orang soleh. Dia lihat, kenapa pulang nak? Bukankah kau sudah mati syahid? Kata anaknya, betul Pak, aku sudah mati. Tapi hari ini beberapa penduduk barzah diperintahkan Allah untuk turun ke bumi menyembayangkan jenazah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang wafat hari ini. Saya terpilih untuk turun menyolatkan jenazah beliau. Sekarang kawan-kawan saya udah pulang ke alam bangsa semuanya. Saya belum. Saya minta izin sama Allah, ya Allah, izinkanlah aku jumpa bapakku. Saya kalian ke bapak tidak sempat jumpa waktu masih saya itu. Dia meminta izin jumpa bapak, diizinkan Allah jumpa bapak. Maka aku datang sekarang. Aku tidak bisa lama-lama karena aku akan kembali ke alam bangsa. Ini yang boleh diharapkan, bukan terkutuk lain. Paham? Apalagi Nabi Muhammad, apa susahnya Allah jumpakan dengan Nabi Adam, dengan Nabi Idris, dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa, ya kan? Sampai sini paham? Lo pernah dengar kan? Ya. Makanya ngaji. Rugi di rumah waktu dipilih kan perempuan ya kan? Dengan mana ngaji, betul? Terbuka wawasan kita ini. Kenapa tidak disebut namanya? Karena Nabi Muhammad manusia agung, terhormat, orang terhormat. Sebaiknya memang tidak disebut namanya.
cukup sebut pangkat. Kalau disebut namanya hilang rasa hormat. Nah, gitu. Kita contohkan lah, bapak-bapak hormat nggak sama mertua? Bukan jawabnya hormat nggak? Ibu-ibu hormat nggak sama mertua? Berani manggil mertua namanya? Saripin, sarapan dulu Min. Berani? Kenapa kau berani? Karena hormat. Gitu. Kalau saya jalan pagi habis subuh, sholat subuh di masjid jalan pagi, jumpa Pak Camat, assalamualaikum Pak Camat, waalaikumsalam Pak Ustaz. Ini sama-sama hormat, sama-sama sebut angkat. Dari mana Pak Ustaz? Dari sholat subuh. Kemana? Oh, jalan aja keliling biar sehat 1 jam. Pak Camat dari mana? Oh, saya sholat subuh dari sana. Mau kemana? Jalan aja biar sehat. Mudah-mudahan Pak Camat sehat. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Camat. Ini sama-sama hormat. Karena nggak panggil nama, panggil Pak. Coba jumpa Camat. Wajibin. Iya juga. Ini hormat nggak? Itu hebatnya Quran itu. Ngaji tafsir itu enak, sedap ngaji. Maka disebut pangkatnya ada Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah yang Maha Suci Maha Agung itu telah memperjalankan seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada satu malam hari. Orang Sunda menyebut dirinya abdi, hamba Allah. Abdi, abdi mah terbiasa bahasa Sunda. Hamba tidak pandai bahasa Sunda. Sama dengan orang lain juga menyebut dirinya hamba, hamba rasa, bukan hamba manusia, hamba Allah. Itu pangkat tertinggi. Paham sampai sini? Itu hikmahnya. Yang ketiga, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, bahwa perjalanan itu sunnahnya dari masjid ke masjid, dari masjid ke. Waktu itu di seluruh dunia masjid baru 2. Masjidil Haram di Mekah, dindingnya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, fondasinya dibangun malaikat sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Makanya Ka'bah itu pusatnya dunia. Dari manapun ditarik garis, titik tengahnya itu Ka'bah. Tidak mungkin manusia bisa mengetahui zaman itu bahwa titik dunia itu adalah Ka'bah. Memang bukan manusia yang bangun. Yang menentukan tempatnya itu Allah Subhanahu. Dindingnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang buat. 40 tahun kemudian Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim, anak Nabi Ishak, membangun sebuah tugu untuk tawaf di Palestina. Itulah menjadi Masjidil Aqsa. Jaraknya 40 tahun. Lebih dulu dinding Masjidil Haram, baru Masjidil Aqsa 40 tahun. Hanya 2 masjid waktu itu di dunia. Sebelum Allah naikkan Nabi ke langit, Allah kirim dulu dari masjid ke perjalanan paling berharga di dunia ini adalah perjalanan dari masjid ke, bukan dari masjid, dari istana ke istana. Tak hebat istana itu. Setinggi apapun mahalnya sebuah istana, tak ada orang masuk lepas sepatu. Betul? Terus langsung sujud ke lantai istana, gila dia. Betul? Sejelek-jeleknya masjid, tanah lantainya, tikar yang robek-robek alasnya, jenderal bintang 4 masuk lepas sepatu. Betul? Tundukkan yang keningnya ke tanah, tikar yang koyak-koyak itu. Betul? Khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha, tempat terbaik di bumi ini adalah masjid. Kalau Anda mau jadi orang hebat, 5 waktulah ke masjid, mengajulah sama Allah di mihrab. Setahun aja berubah nasib kita. Masuk masjid dapat rahmat. Doanya Allahumma semua. Iftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu rahmat. Pintunya aja banyak di masjid, apalagi rahmatnya.
Keluar masjid, doanya Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, sesungguhnya aku minta rezeki darimu. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Satu hari 5 kali, setahun 1.800 kali. Tak mungkin orang ke masjid di bawah itu miskin. Orang ganti Rasul, masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat. Tapi kok banyak kali orang Islam miskin, Pak? Ya nggak ke masjid. Betul. Sholat subuh 11 orang, imam sama muadzin jajar 11. Kadang-kadang udah jengkel gitu, datang nih ke Ustaz, apa? Telah lelah berdoa. Lelah berdoa. Kenapa? Nasib tak berubah-ubah. Miskin terus Ustaz. Ajak kali itu Ustaz. Capek kali berdoa. Seolah-olah Tuhan telah melupakan aku. Talakannya Tuhan, kata Ustaz itu. Sebetulnya sudah dibagi rezeki. Cuma kau tak datang mengambil. Masa Ustaz di mana? Di masjid. Oh iya. Aku dari raya pun gak ke masjid Ustaz. Malu dan ini. Bagaimana mau nasib berubah? Orang Allah turunkan rahmat dan rezeki di masjid, dia gak pernah ke masjid. Cina yang gak Islam juga gak pernah ke masjid. Pak ketepe ekornya dia kaya. Dia di dunia aja. Di kubur aja udah gak dapat apa-apa. Apalagi di akhirat. Orang yang tidak beriman kepada Allah hari pertama masuk kubur, ditanya malaikat munkar nakir, mana mereka? Dan saya jawab itu, ditebur mereka, tebur, hancur remuk, tertanam ke bumi 70 hasta. Diangkat dihidupkan balik. Kalaulah seandainya ditanya itu ahli kubur yang sudah dipukul sekali, pernahkah kau bahagia selama di dunia kemarin? Andai kata dia jadi raja 1000 tahun, dia katakan tidak pernah aku bahagia sekali. Hilang kebahagiaan 1000 tahun dengan sekali tepuk aja oleh mereka. Dan bukan lagi ini kejam, gak bisa main sokong, gak bisa main KKN. Mana buka, stop dulu, Marta Romo nih. Kamu bukan lagi dulu, aku sih mau lagi. Kamu dulu dia. Kau pikir takut Nabi, apa mereka bukan lagi sama Cimoraki. Seandainya masjid ini berjalan namanya, seandainya masjid Nurul Hidayah bahkan serba ini sudah ada, niscaya waktu sholat nikmat singgah lagi. Sayangnya waktu itu ini masih tempat hari mau kawin. Masjid Nabawi aja waktu itu belum ada, orang Nabi belum pindah ke Madinah waktu itu. Masjid hanya 2 Nabi, mau naik ke langit, disinggahkan dulu dari masjid ke masjid. Dan itu dibuat Nabi sampai wafat. Kalau Nabi mau keluar kota, sholat dulu di masjid, keluar kota, pulang, sholat lagi di masjid, baru ke rumah. Sekarang itu diamalkan oleh orang-orang barat. Saya pernah jadi dosen di pariwisata. Ternyata orang-orang barat itu, hotel-hotel itu, lantai 1 itu gratis Pak. Namanya lobby. Itu siapa aja boleh duduk situ Pak. Kalau kita kepanasan di luar, parkir Honda, duduk ke situ. Gratis itu, kakak diusir pesan Pak. Walaupun nggak pesan minum. Apa mau yang panas, teh panas atau teh dingin? Kan diusir Pak, paling pelayannya juga mungkin Bapak di puasa. Kalau kita mau ke kamar mandi gratis itu Pak. Itu lantai 1 itu ada restroom. Restroom itu Pak, tempat kita boleh mandi, boleh cukur kumis, boleh pakai sampo, segala macam disediakan gratis Pak. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita musafir pulang sebelum ke rumah, ke hotel dulu. Sana nggak ada masjid Pak.
Hotel dulu, cukup kumis dulu, mandi bersih-bersih, ganti baju rapi-rapi, wangi-wangi. Baru telepon istrinya, baby, I'm coming home. Istrinya pun mandi juga. Udah 2 minggu gak jumpa, sama-sama bersih. Jumpa langsung, mati lampu. Nabi melarang kita pulang dari musafir, tidak boleh langsung ke rumah. Kalau kamu pulang musafir, singgah di masjid. Bersih-bersih dulu. Habis subuh utus orang ke rumah, bilang sama istrimu, laki udah pulang, supaya dia mandi keramas. Ya, kalau orang Arab kalau nggak ada laki, jangan seminggu nggak mandi dia. Sama mesti kita, kalau nggak ada kita mana dia mandi, beginilah lututnya. Paham? Kata Nabi, janganlah kau pulang ke rumahmu kalau malam dari musafir luar kota. Nanti kau terkejut lihat binimu. Ini rambutmu. Tapi mereka nggak ke masjid orang barat-barat itu. Mereka bikin kita masjid Pak. Makanya kamar mandi masjid nggak boleh dikunci. Itu untuk musafir Pak. Hari ini pengurus masjid nggak ngaji. Saya tunggu SMP yang kelas 1 sudah protes. Saya pergi ke Brastagi, biasa sama bapak saya, hari itu saya sendiri. Nggak dikasihnya Honda saya SMP ya, saya naik bus. Sampai lagi Brastagi, tempat rekreasi dingin dari Medan ke sekitar 50 kilo. Mau buang air kecil ya, ajak jalan. Cari-cari masjid nggak ada. Waktu itu orang Islam sedikit, nggak ada masjid. Kemana saya buang air kecil? Udah merinding, nampak saya gereja. Oh, ke masjid saya, ada masjid. Tidak masjid lalu sholat, dikunci kamar mandi, kunci, kedua-kedua kunci, tanya orang tak ada. Akhirnya saya kemana boleh kunci, nampak saya gereja. Mana tahu gereja ini kamar mandinya buka. Saya masuk ke gereja itu, saya keliling ini kamar mandi, belakang ada kamar mandi. Saya buka dari kunci, air jernih, air Brastagi, dingin sejuk. Saya buang air kecil, ya Allah, istrinya bagus-bagus saya keluar. Waktu azan zuhur saya datang ke masjid itu. Selesai sholat saya bilang, Pak, kenapa WC-nya dikunci Pak? Ditengoknya saya dengan merasa marah. Dari atas kepala tengok ke bawah. Ini masjid. Kamar mandi bukan untuk tempat kecil, bukan tempat untuk berak saja. Banyak orang datang ke masjid ini, ke kamar mandi kecil, berak, terus pergi ke sholat. Saya bilang, memang mana ada orang sholat di WC? WC memang tempat orang buang air besar ya. Tapi yang sejak itu saya berpikir, memang banyak orang Islam bodoh. Itu WC memang dibangun untuk orang kecil sama orang buang air besar, betul? Bukan untuk orang sholat itu. Pak, orang yang mencari kamar mandi untuk buang air kecil itu orang beriman Pak. Kalau nggak beriman, di bawah pohon itu aja cepet selesai. Dia cari masjid karena dia mau istinja, betul? Kunci Pak masjid. Hanya orang yang sholat aja boleh ke WC, gila. Buka ke WC sampai 24 jam buka, paham? Begitu ini agama ini. Jadi tempat terbaik itu adalah masjid. Kalau berubah nasib datang ke masjid, insya Allah orang yang di masjid itu orang yang sedang berziarah kepada Allah, tamunya Allah, duyufur rahman. Kalau tamunya Allah, maka seluruh keperluan hidupnya akan dibekali oleh Allah ketika dia keluar dari masjid itu. Sedangkan tamu presiden aja hebat. Diundang presiden kita Pak dari Bagan Maju, keluar dari Bagan Maju itu udah pakai mobil polisi. Heran, kenapa? Tamu presiden sampai pesawat terbang gugunya paling depan. Tamu presiden mendarat Jakarta pakai mobil. Tamu presiden Pak pulang pasti dari dikasih ongkos presiden. Dulu zaman Pak Harto jadi tamu Pak Harto di TK itu kepala kan.
Habis jumpa Pak Harto bilang minta apa? Saya minta difoto kepala saya ditengok. Udah kaya Pak. Tunjukkan yang foto Pak Harto bilang, ngapain ditengok Pak Harto? Udah kaya Pak, kaya. Entahlah sekarang, Pak Presiden bangkrut nggak tahu. Kalau jumpa Allah di masjid pasti kaya. Betul? Karena seluruh alam semesta Allah punya. Yakin gak? Yakin itu dengan iman Pak, dengan paham serta mata. Apakah orang yang hartanya banyak itu orang yang senang? Banyak orang kaya yang bisa tidur Pak. Minum obat tidur nggak tidur? Nggak tidur. Banyak orang miskin bukan dodos sawit, buka baju. Habis dodosnya nyender aja di pohon sawit. Betul? Berapa banyak orang naik Alphard nggak tidur, duduk di depan malam-malam langsung tidur. Begitu naik bus kota nggak pakai AC, dari depan ke belakang tidur semua. Dipikir orang kalau orang kaya hidup senang, yang paling banyak orang kaya sengsara. Betul? Betul? Apalagi di akhirat. Waktu Isra dan Mi'raj Nabi bilang lihat neraka. Sebagian besar isinya adalah wanita dan orang-orang kaya. Lihat surga, sebagian besar isinya adalah orang laki-laki dan orang-orang miskin. Saya itulah hiburan saya. Kalau saya jadi orang miskin, saya bilang ya Allah, kesempatan masuk surga besar. Jadi orang kaya, bahaya. Jangan-jangan nggak masuk surga. Ini hadis. Paham? Berapa banyak orang kaya duitnya 70 miliar, rezekinya sedikit. Berapa banyak orang duitnya 1 juta gajinya sebulan, rezekinya banyak. Pembantu rumah tangga gajinya 1 juta sebulan. Tapi dibukanya kulkas majikannya dari atas sampai bawah makannya. Majikannya yang punya duit 70 miliar itu tengah gitu. Ya sebelum kata majikannya, kue yang enak betul, kue 1 kulkas boleh kue makan. Aku PT nggak boleh, daging nggak boleh, jeroan nggak boleh, gula nggak boleh, garam nggak boleh. Cuma makan bubur rebus pakai bayam, nggak pakai garam, di blender persis muntah oce. Itu makanan saya. Kue gaji 1 juta, 1 kulkas boleh kue bawa. Kata dia, ini enaknya di orang miskin tuan, semua boleh dimakan. Kita nggak minta harta, kita minta rezeki. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Kita minta harta itu apa? Harta banyak yang menikmati. Mobil 10, ini 4, rumah 10, kebun sawit 1000 hektar, kemana-mana naik kursi roda. Yang naik mobilnya supirnya sama pembantunya. Kata si bagian enak yang mas bin yang punya majikan kursi roda. Nggak paham siap. Perjalanan dari masjid ke itu perjalanan paling lama. Tapi nggak semua manusia bisa. Ada orang bisa naik gunung, 10 gunung tertinggi se-Indonesia ditaklukkannya. Sumatera, Kerinci, Jawa, Gunung Merapi, NTB, Gunung Rinjani, Bali, Gunung Agung, 10 sampai Jayapura, Gunung Kartens, Puncak Soekarno, ditaklukkannya 10 Pak. Kuat, dapat piagam penghargaan. Ke masjid 150 meter Pak, sholat subuh nggak pernah datang.
Dipanggil Allah 5 kali sehari. Hayya 'alas shalah, tidur. Kata Nabi, orang yang mendengar azan subuh tidak bangun sholat subuh, dikencingi setan kupingnya. 7 hari aja nggak sholat subuh, karat kuping, apalagi 7 tahun nggak sholat subuh, kencing setan di kupingnya. Hadis sahih riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Boleh dicek. Ada pula kiai di jalanan, mana ada setan kencing. Kalau setan kencing bentuknya kayak mana? Jadi setan lah kau dulu. Yang tahu kau bentuk kencing setan. Aku nggak perlu jadi setan. Aku yakin kata Nabi, setan kencing. Di mana setan kencing? Di kuping orang Islam yang mendengar azan tidak pergi sholat. Setan kentut. Kentut apa enggak? Kapan setan kentut? Ketika mendengar azan larilah setan terkentut. Karena pula kalian bilang kalau setan kentut bentuknya kayak mana? Ini jadi setan lah kau. Ini kita yakin dengan agama hakul, bukan ainul yakin Pak, bukan pakai mata yakin agama ini, pakai hakul yakin, pakai iman Pak, betul? Kalau ada Nabi bilang begitu, Rasul bilang itu, percaya aja lah, nggak usah ini, nanti tabok malaikat nih dulu. Oke, untuk apa lagi saudara? Lilmuriyahu min ayat, agar nampak kehebatan Allah itu Pak. Nabi waktu itu sedang susah. Paman tercinta Abu Thalib meskipun tidak Islam tapi membela Nabi mati-matian dan berpengaruh di Mekah, dia kepala sukunya wafat. Tiba-tiba setahun kemudian nyusul istri tercinta Siti Khadijah yang paling banyak mengorbankan seluruh harta bendanya yang kaya sampai jadi miskin untuk agama, untuk Nabi. Wafat. Sedih Nabi, dihibur Allah. Ada aku kata Allah. Ini penting Pak. Jalan-jalan itu penting untuk menghibur. Kalau istri kita udah marah-marah aja tiap hari, kita pulang marah, kita nggak pulang marah. Kan sial kali, kita pulang dia marah. Kita nggak pulang dia marah juga. Kenapa nggak pulang? Sekalian mati aja. Iya. Pulang awak, cepat kali pulang. Pulang menengok kau di rumah aja. Sial kali. Bawa kue kita marah dia. Kenapa cuma bawa segini? Sedikit kali. Bawa banyak. Mencuri di mana kau beri? Ini kalau begini bawa jalan-jalan. Stres. Kalau dibiarkan terus di rumah, berubah nanti kotak. Copot baunya 5, bawa jalan-jalan. Kalau nggak ada duit, sukerokan. Undang-undang kaki. Yang apa yang kita jalan-jalan? Kemana sukerokan? Kok kemana bang? Tak ada duit. Kalau ada duit, ada banyak sedikit, ke Dumai. Nengok-nengok kapal tanker. Lebih banyak duit, kan baru. Sungai Siak. Lebih banyak duit, Jakarta, Taman Safari. Banyak lagi duit, bawa umroh. Begitu. Banyak orang nanti sama saya, Pak, ini ku marah-marah aja, Pak, stres kali. Berarti nggak pernah bawa jalan-jalan. Iya dulu lawan belum kawin, Pak. Waktu belum kawin nggak boleh bawa jalan-jalan, bukan begini. Bawa jalan-jalan. Saya anak buah saya Pak. Saya direktur Pak, Pak. Waktu saya direktur utama yang tinggal, ada anak buah saya yang salah aja, bikin surat ini salah ini, perbaiki salah, saya goreng salah. Untuk kan memperbaiki sekarang ke komputer Pak. Kalau dulu ngetik semua dari awal Pak. Dia perbaiki ini Pak, saya salah ini, perbaiki lagi. 5 kali nangis, maaflah Pak, kunci pintu. Wah, kenapa marahan itu? Kunci pintu bentar, saya nggak maaf. Saya bilang, kenapa kerja salah terus? Aku Pak, ini aku marah banget. Gak bisa tidur, susah kali aku Pak. Oh, begini aja, besok kau nggak usah kerja. Oh gitu, besok kau cuti 3 hari. Kau bawa istrimu jalan-jalan ke puncak, nginap kau di hotel. Gak ada duit Pak, ini duit.
Gila dia 3 hari. Senin masuk. Senyum. Nggak salah dia kerja Pak. Macam mana? Oh, dahsyat. Terasa pengantin baru. Itulah bodohnya bilang. Kalau bini udah marah-marah mau jalan-jalan. Paham? Kalian pun istri kalau laki udah marah-marah aja. Sambung lihat, pakai baju yang wangi-wangi, senyum-senyum. Begitu suami datang dari jauh, assalamualaikum bang. Kok pakai lipstik pula, kok pakai bedak? Nyambut raja pula. Kan paten ya. Kasih minum suami, habis mandi suami, kipas lagi kamar. Kipas merah pula. Macam ratu Cina kan? Cantik kali tuh. Apa adalah apa yang perhatikan aku? Begitu. Ini lagi marah-marah, kita pula marah-marah. Hancur rumah tangga. Kalau lagi marah lihat kita. Kenapa lagi marah? Mungkin aku bukti ya. Mandi baru tahu cantik-cantik awak begitu. Nabi hilang orang yang membela Nabi yang paling berpengaruh. Di bawah Allah jalan-jalan sampai ke langit. Pulang tegar Nabi. Selesai persoalan. Nabi hijrah, semua orang masuk Islam di Madinah. Paham? Jalan-jalannya di dunia ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, tanah yang telah diberkati sekelilingnya. Jadi dari Mekah, jalan-jalannya Palestina, tanah yang berkah, tanah yang berkah. Apakah Rokan Hilir ini bisa jadi tanah yang berkah? Bisa, dengan syarat rakyat Rokan Hilir ini beriman dan bertakwa. Kalau Palestina tak beriman pun penduduknya, tanahnya berkah. Kenapa? Ada 70 kuburan Nabi-Nabi di sini. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kuburannya situ. Nabi Musa, Nabi Musa, situ kuburannya. Kalau Rokan Hilir, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri betul beriman dan bertakwa, maka sebagai jawabannya kami bukakan barokah dari langit dan